Disilahkan untuk melakukan presentasi langsung ke Pak. Yang langsung ke Pak dan Mewakili SSTMK. Terima kasih kepada penguji Ibu Diana Nusrai SST. Terima kasih kepada pembimbing nomor 1 Ibu Laila Putri Sutia SST. Terima kasih kepada pembimbing 2 Bapak Bambang Andi Hadiansa SKM. Terima kasih kepada orang tua saya yang telah di sini. Di sini saya akan memaparkan hasil karya
daftar tabel maksudnya kemana? Daftar tabel, daftar lampiran, daftar istilah itu nggak ada. Oh juga ada kamu. Daftar isi kamu benar. Ya. Jadi tolong diikuti di panduan. Hurufnya kok kecil-kecil ya? Adanya keluarnya hasil konsepsi, Keluarnya hasil konsepsi, sebagian hasil konsepsi. sebagian dari hasil konsepsi. Ada nggak datanya? Ada Bu.
kamu sama sekali nggak ada pembukaan. Pembukaannya ya itu 34 apa? ya 34 cm. 34 cm atau laminaria oke nggak setengah senti. Disuruh itunya disuruh dipasang lamin. Kamu lihat pasang laminaria itu? Lihat, emang tertutup ya posnya? Ada ini Udah ada pembukaan. Tapi kan pasang laminaria itu kalau tutup dipasang laminaria. Kak, mengganjal gitu ya kan pembuka. Ini makan dongpak gitu ya kalau bahasanya pembukaan mah dongpak gitu kalau mah kayak laminaria gitu. Ya, ini kan AB ini mah AB komplit mah masih terbuka, apalagi 7 jam yang lalu pasti terbuka kan orang jaringan masih belum keluar semua, kenapa dipasang laminaria? Emang dipasang lagi ya? Kita nggak ngeblos laminarianya? ada dengan kode Harusnya pos abortus harusnya apa dulu? Posturetase atas indikasi abortus inkomplit begitu barangkali ya, jadi tahu sebetulnya sekarang itu kondisinya saat ini adalah poskuret ya. Kalau ibu ini poskuret berapa hari? enggak berapa hari, Berapa jam? Ini kan jam 20 jam. pokoknya hampir 1 hari lah, 20 jam ya, 1 hari poskuret ya. Kalau kita misalnya dia poskuret, pos AB, apa yang harusnya kita berikan penata laksanaannya? Selain tadi briefing yang tidak ada ya, apa lagi? Saya tentang nutrisi, tentang apa lagi? Tentang apa lagi? Alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi apa yang paling cocok sama ibu ini? Kalau lihat dari riwayat yang sebelum-sebelumnya. Berapa lama sih dia hamil lagi? Boleh nggak langsung hamil lagi? Tidak. Paling tidak berapa dia tunda? Bulan 6 bulan. Kalau dia mau tunda 6 bulan, alat kontrasepsi apa yang cocok untuk ibu ini? Suntik yang mana? Suntik yang 3 bulan. Kenapa alasannya? karena pada suntik 3 bulan itu Yang saya tanyakan barusan tolong masukkan di dalam pembahasan. Sama yang tadi kalau mau lihat ada yang buletin sama saya itu nanti masuk di dalam Ada pembelajaran penting yang harus kamu ambil untuk ke depan, karena masih punya sesi untuk belajar di sini ya. Untuk 9 minggu ke depan kamu akan melakukan kembali asuhan kebidanan di lapangan. Pembelajaran yang paling penting adalah nanti ketika kamu ketemu pasien di lapangan, setiap kamu melakukan pengkajian anamnesa itu harus ada persiapan sebelumnya. Jadi ketika kamu mau buka praktek kemudian malam itu kamu sudah baca dulu, oh iya saya mau belajar ini. Nanti ketemu pasien itu apa yang ditanyakan itu sesuai dengan keadaan pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien. Apa yang kamu tanyakan, ada jawaban dari pasien yang kurang menurut kamu. Misal ketika kamu menanyakan, Bu, bagaimana janinnya bergerak tidak, sudah bergerak tidak, misalnya. Sudah, jawaban ibunya. Kemudian kamu bertanya lagi, aktif tidak Bu gerakannya? Aktif, berapa kali Bu dalam sehari? Saya nggak bisa ngitungnya Bu. Itu udah harus kamu tandai, entah itu lingkaran, mau checklist, mau silang, silahkan, terserah kamu. Nanti kamu ketemu lagi pertanyaan, Bu, kadar PP ini dimakan tidak Bu dalam
corona belum? Satu hari satu hari ya Bu. Kalau dimakan, ya mama Bu corona leuna, ayam karo sih nggak buat efek sampingan. Saya jawaban ibunya, duh, udah kasih tanda lagi. Terus setiap kamu kasih pertanyaan ada jawaban ibu yang kurang sesuai, ada pengetahuan ibu yang belum baik, itu kamu kasih tanda. Nanti kamu cross check dengan dengan proses pemeriksaan. Oh iya, ternyata minum tablet PPN itu nggak benar. Tuh, konjungtivanya pucat, akur kan? Jadi nanti ketika menentukan diagnosa itu benar-benar hasil dari pengkajian dan pemeriksaan yang akurat. Penata laksanaan kamu itu akan sesuai dengan kebutuhan pasien. Konseling tidak akan kemana-mana. Contoh seperti ini, kamu tidak bertanya, tapi di penata laksanaan ada. Kamu nggak nanya tentang kondisi ibu, bagaimana perasaannya, atau terlihat dari waktu wajahnya ibu, keluarga seperti apa. Tiba-tiba kamu memberikan dampingan psikologis. Nah, itu kalau secara ilmiah itu kita lihat nggak ada benang merahnya, gitu sambungan itu nggak ada. Jadi mulai dari sekarang ke depan, asuhan kamu itu harus sesuai dengan kebutuhan pasien. Bagaimana supaya Putri tahu tentang kebutuhan pasien? Belajar, baca, semakin sering bertemu dengan pasien, pengalamannya semakin bertambah. Pemahaman Putri akan semakin bertambah. Jadi tidak hanya saja mungkin memang tadi betul apa yang dikatakan pengajar maupun ketua sidang untuk masalah diagnosanya. Coba nanti mungkin karena kembali lagi ke penelitian tidak memungkinkan ini ya, kalau misalnya kembali lagi ini kan coba dilihat lagi untuk datanya yang betul tidak, misalnya itu memang mungkin Putri tidak melakukan pemeriksaan
bolak-balik juga tetap